1726 sudah ada di SNI 1726 tahun 2016. Kita menggunakan kelas SD atau tanah sedang dengan jumlah N sebanyak 50. Dan untuk menentukan S1 dan SS-nya itu kita mengacu pada peta lokasi yang ada di SNI tersebut. Di sini karena lokasi kita gunakan yaitu di Mataram, jadi bisa kita dapatkan S1 sebanyak 0,4 dan SS sama dengan 1. Nah, setelah kita mengetahui S1 dan SS-nya itu, kita akan dengan mudah menentukan FA dan FF. Di sini karena SS sama dengan 1, maka diperoleh FA sama dengan 0,4, diperoleh FF sama dengan 1,9 periode pendek atau SDS dengan rumus 2/3 dikali FA dikali FF. Di sini bisa kita lihat, tinggal kita inputkan data-data yang sudah kita ketahui dan kita peroleh 0,73 gram untuk SD satunya dengan rumus 2/3 FF dikali S dan kategori resiko struktur. Untuk IE sama dengan 1 karena fungsi gedung yang kita gunakan itu sebagai kantor. Baja tanpa bracing. Untuk rumus TA-nya itu sama dengan CT dikali HN pangkat X. Dari data yang tadi bisa langsung kita input data-data yang sudah kita ketahui dan didapatkan 0,795. Rangka baja pemikul momen khusus ini sudah ada di SNI, tinggal kita masukkan R sama dengan 8. Ini untuk portal yang tanpa bracing karena TA sudah kita ketahui 0,5 kurang dari TA kurang dari 2,5. Jadi untuk nilai K-nya kita menggunakan interpolasi dan kita dapatkan K sama dengan 1,14 seismik atau CS-nya kita menggunakan rumus SDS per R per 1 dan kita dapatkan 0,09125. Adapun batasannya untuk yang CS max-nya itu kita menggunakan rumus SDS per T kali R per 1 dan kita dapatkan 0,1147. Dan untuk batas CS minusnya itu kita menggunakan rumus 0,044 dikali SDS dikali 1 dan nilainya kita dapatkan 0,003 gempanya. Di sini kita sudah ketahui berat totalnya itu sama dengan 70.000 kg, sehingga untuk V-nya itu kita menggunakan rumus CS dikali berat total. Dari rumus ini bisa kita dapatkan berat atau nilai dari V tersebut sama dengan 6.387,5. Diketahui untuk tabel pertama itu jumlah lantai dari lantai 1 sampai dengan lantai N atau lantai 4, lantai N sama dengan total lantai. Jadi untuk ketinggiannya itu dari untuk cara menghitung ketinggian dari lantai 1 itu kita tinggal jumlahkan per tiap lantai 1 sampai lantai N-nya. Misalkan kayak di sini kita menggunakan untuk lantai satunya 5 meter dan untuk lantai 2-nya 10, begitu juga seterusnya sampai lantai N-nya, tinggal diakumulasikan. Dan untuk ketinggian dipangkatkan dengan K atau H pangkat K. Untuk K-nya ini sudah kita hitung tadi di awal. Jadi tinggal kita substitusi seperti pada tabel. Dan untuk beratnya ini juga sudah kita hitung, tinggal kita masukkan ke tabel. Sedangkan untuk W dikali H pangkat KN, tinggal kita kalikan H1 dikali W pada tabel ini. Dan hasilnya seperti pada tabel, kolom yang W dikali H pangkat N. Nah, untuk Fx min-nya ini kita menggunakan rumus distribusi gaya geser horizontal akibat beban gempa di sepanjang tinggi gedung. Nah, untuk rumusnya itu Fx sama dengan W dikali H dibagi jumlah dari W dikali H tersebut, totalnya itu, terus dikali sama V yang sudah kita hitung tadi. Contohnya seperti ini. Untuk yang W1-nya, untuk yang W1 dikali H1, yang ini kita bagikan sama totalnya yang di bawah ini, lalu kita hasilnya itu kita kalikan dengan nilai fundamental struktur T, yaitu rangka baja dengan bracing konsentris khusus. Yang pertama kita mencari nilai TA yang sudah kita ketahui, maka nilai TA kita peroleh 0,536 detik. Selanjutnya menentukan R. Nilai R kita dapat 7 karena nilai TA kurang lebih dari 0,5, maka kita mencari nilai K dengan cara interpolasi, sehingga kita mendapatkan nilai K sebesar 1,018. Oke, selanjutnya menentukan koefisien respons seismik. CS sama dengan SDS per R per I per 1, maaf. Di sini kita sudah mendapatkan nilai SDS 0,73 dan nilai R 7 dibagi 1, sehingga kita memperoleh 0,104. Selanjutnya mencari CS maksimum dan CS minimum. Di sini kita gunakan nilai CS yang 0,104. Selanjutnya menentukan gaya geser horizontal akibat gempa. W total kita di sini yaitu 70.000 kg, sehingga kita mencari nilai Pi
dan rumusnya CS kali horizontal akibat beban gempa di sepanjang tinggi gedung. Kita plotkan dalam tabel nilai-nilainya sehingga kita mendapatkan nilai FIX di tabel tersebut yang kita plotkan nanti di dalam analisa SAP. Fundamental struktur T yaitu rangka baja dengan bracing eccentricity yaitu dengan cara CT kali HN pangkat X, dan nilai CT di sini kita pakai 0,0731 kita dapat dari SNI, dan nilai HN 20 dan nilai X tetap 0,8 kita dapat dari SNI juga. Dan untuk TA kita peroleh nilainya yaitu 0,6091. Ini kita dapat 8 dari tabel 12 SNI 1726 2019. Dan selanjutnya kita mencari nilai K. Karena nilai TA lebih dari 0,5, maka kita mencari nilai K dengan cara interpolasi sehingga kita mendapatkan nilai K sebesar 1,0955 nya yaitu SDS, sehingga kita peroleh nilai 0,09125. Selanjutnya batasan yaitu mencari CS maksimum dan CS minimum. CS maksimum rumusnya yaitu SDS per T kali R per 1, sehingga kita mendapatkan nilai CS maksimum sebesar 0,1147, dan CS minimumnya dengan rumus yang ada kita mendapatkan 0,032. Di sini kita gunakan CS yang hasilnya 0,09125. Weight totalnya yaitu 70.000 kg, sehingga P sama dengan CS kali weight total 0,09125 kali 70.000, sehingga nilai P-nya sebesar 6.387,5 kg. Kita sudah plotkan semuanya dalam bentuk tabel, sehingga untuk nilai FIX-nya yang kita plotkan di dalam analisa SAP 2000. Mungkin hanya ini pembahasan tentang contoh soal bracing. Sekian, kurang lebihnya mohon